Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita, yaitu dalam kitab Tuhfatur Raghibin Futuhul Arifin. Yang sebelumnya marilah kita mulai dengan sama-sama berniat i'tikaf dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ana ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita sunat saya beriktikaf dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala. Jadi selama kita duduk dalam masjid, kita senantiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita pada halaman 67. 67. Yaitu baris di pertengahan lembar. Mata fatahalaka babal khawf wa babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atai. Manakala dibukakannya pintu pengertian pada tegahnya tiada memberi, jadilah tegahnya itu barang pemberian. Ibrah. Pan-nafsu tanzuru ila zahiri girratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Akhwan itu zahirnya menipu daya, dan batinnya ibarat. Maka nafsu itu memandang kepada zahir kecantikannya, dan hati memandang kepada batin ibaratnya. Akhwan ialah barang yang selain daripada Allah atau barang yang dijadikannya, dan ia diingini oleh nafsu seperti dunia dan seisinya. Maka nafsu itu selamanya memandang kepada zahir dan kecantikannya, maka ia bersungguh-sungguh untuk mencapainya, dan ia tidak menyadari bahwa dunia itu menipu daya kepadanya. Inilah jika dipandang secara zahir, dan jika dipandang pandangan batin adalah ia menjadi contoh teladan pengajaran dan keinsafan, karena dunia itu dan isinya itu akan binasa, sangatlah susah payah kita menuntut dan memeliharanya, mengganggu tidur dan istirahat dan sebagainya. Nah, itulah kita memiliki. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atai. Manakala dibukakannya pintu pengertian pada tegahnya tidak memberi, jadilah tegah itu barang yang pemberian. Nah, kayak apa maksudnya?
ujian sedin manakala dibukakan pinta pengertian pada tegahnya. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan ada dua. Ada perintah, ada larangan. Kita hidup ada perintah, ada larangan. Ada yang disuruh kita mengerjakan, ada yang dilarang kita mengerjakan. Nah, jadi dua macam. Apa nang ada perintah Allah Ta'ala lawan kita? Nah, banyak sekali. Yaitu pertama adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu perintah. Disuruh kita sembahyang. Adalah kembalinya kepada kita juga. Allah menyuruh kita sembahyang, apa sembahyang? Allah menyuruh kita puasa, apa puasa? Pakai Allah Ta'ala kan? Pakai siapa? Pakai para Tuhan Guru kan? Ada, kita juga disuruh kita melaksanakan sholat. Nah, banyak kegunaannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya puasa itu menegah daripada perbuatan yang jahat. Wal munkar nang ada baik. Nah, lamun orang atau orang penyembahyang inya kada mau mengerjakan nang kada baik. Nah, ya hatinya menagur sorangan sudah. Nah, lamun ada orang yang sembahyang, orang yang beribadat ke masjid, bulik membawa sandal orang, itu lain. Itu pura-pura aja. Pura-pura sembahyang. Nah, pura-pura beribadat. Nah, semalam ada di masjid kita nih. Nah, orangnya sembahyang juga di masjid. Sudah itu datang ke belakang situ kawan Pauji. Nah, sekalinya babadah anak menyumbang dalam masjid. Nah, badah menyumbang. Nah, cuma kayaknya dulu ya. Bapak nang diperlukan masjid, apa sebujurannya? Kira-kira ini sudah lebih setahun kan lah. Nah, pada itu alhamdulillah anak menyumbang larbano ke masjid nih. Bagus aja kalau banyak aja masjid yang diperlukan. Ini boleh kada orang nanti keluar. Sekali keluar Koji kali situ sekalinya celengan nggonon itu hilang. Padahal nak menyumbang. Sekarang celengan itu di bawahnya celengan tuh. Nah, tapi akhirnya dapat. Nah, cuma kita di sini sudah dapat. Kita di sini kada menghukumkan apa-apa, kada menyangsi apa-apa, karena kebetulan orang tuh coba sebelum di sini menyuntan lagi di masjid orang lain. Lalu sudah jadi buronan polisi. Dan ini ditangkap polisi juga, jadi bukan kita yang menangkapnya, cuma sawah aja jadinya. Nah, itu manusia. Nah, kepada bagus-bagus, tapi sekalinya maling sekalinya. Nah, baik. Jadi kita bikin. Manakala dibukakannya pintu pengertian pada tegahnya, tidak memberi, jadilah tegahnya itu barang pemberian. Nah, jadi kita ini banyak yang ditegah Allah Ta'ala banyak. Ada boleh makan yang kada baik, yang kada halal. Nah. Kita lanjutkan dulu. Al-aqwanu zahiruha zirrah wa batinuha ibrah. Pan nafsu tanzuru ila zahiri girratiha wal qalbu yanzuru ila batinin girrat ibratiha. Akwan itu zahirnya menipu. Nah, kita boleh pulang ada akwan. Akwan itu zahirnya menipu dan batinnya ibarat.
maka ibaratnya akhwan itu ialah barang yang selain daripada Allah. Nah, jadi yang banggaran akhwan itu apa kan? Akhwan di dalam tauhid, di dalam tasawuf ada istilah akhwan. Lain akhwan kita nak akui, lain akhwan. Akhwan itu barang yang selain daripada Allah, itu barang yang dijadikan Allah yang diingini oleh Nabi. Jadi benda apa aja itu namanya akhwan. Benda apa aja akhwan. Duit akhwan. Udah kalau itu kepinginan duit. Nah, sandal yang bagus akhwan. Nah, baju yang bagus akhwan itu katanya itu akhwan. Baju, sapi, selawar, kendaraan, mobil, apa aja itu istilahnya di dalam ilmu tasawuf disebut akhwan. Apa itu akhwan? Ialah barang yang selain daripada Allah. Nah, jadi akhwan apa aja akhwan. Sandal kah, sepatu kah, tas kah, apa akhwan. Nah. Maka ia bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Nah, nafsu itu diingini nafsu, akhwan itu diingini nafsu. Hendak kita dalam akhwan itu barang sesuatu tadi. Apa aja kita ingin? Mobil kah, kendaraan kah, apakah akhwan. Kita ingin nih, siapa orang kepingin, seberapa orang kepingin. Itu adalah manusia yang punya nafsu kepingin. Nah, dan ia tidak menyadari bahwa dunia itu menipu daya kepadanya. Nah, jadi sebujurannya dunia ini menipu lawan kita apa aja. Barang-barang yang tadi yang dikatakan akhwan tadi. Mobil kah, kendaraan kah, apakah baju hanyalah itu menipu lawan kita. Nah, kayak apa kisahnya nih lah. Menipu. Inilah jika dipandang secara zahir. Secara zahir. Artinya secara nampak, secara zahir. Dan jika dipandang secara batin adalah ia menjadi contoh tauladan, pengajaran dan keinsafan. Nah, namun dipandang secara batin itu dia adalah menjadi tauladan bagi kita sebutkan. Kayak apa pulang misalnya? Karena dunia dan isinya itu akan binasa. Nah, jadi kalau dunia tadi menipu lawan kita. Nah, dan dunia ini akan binasa. Artinya segala macam-macam dari segala-galanya akan binasa toh. Apa arti binasa? Akan hapus, musnah. Kenapa jadi hapus dan musnah? Nah, antara lain orang meninggal dunia. Nah, apa yang dibawa? Orang mati kalau kita melihat yang dibawa. Kita tuh orang mati tuh disuruh. Kalau orang sarwan melawat, kalau orang mati melayat, melihati. Bahapa melihat orang mati tadi. Nah, ada orang kematian datang kita sampai mengiringi kita ke kubur, sampai orang mematak, sampai orang menelakinakan, itu disuruh kita itu disuruh. Cuma kadang-kadang kita ingin menghadiri orang memandi aja berikan. Nah, di sini kada bang, nah sini kada sepale. Nah, pada orang memandi artinya sampai orang mengapan, sampai menyembahyangkan namanya kalau kita umpat menyembahyangkan. Menyembahyangkan umpat. Sampai orang mati ke kubur, sampai orang menelakinakan. Nah, kita iringi itu adalah semuanyaan, itu adalah ibarat contoh lawan kita. Nah, seperti dunia dan seisinya, semuanya itu selamanya memandang kepada lahirnya dan kecantikannya. Maka dia
sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dunia nih kita hendak pada mencapai dan tidak menyadari bahwa dunia itu menipu daya kepadanya. Jadi menipu daya kan kita dunia ini sebujurnya. Ya tadi timbahnya orang tadi meninggal, dunia itu ada di bawah. Ada di bawah. Motor nang bagus ditinggal. Rumah nang megah ditinggal. Ini nang cantik ditinggal. Laki nang rumah ditinggal juga. Nah, tapi ada nang aneh. Orang ini kematian laki boy. Kematian lah laki. Ya, kematian laki itu orang ada pun si nang bini nang ditinggalkan laki tadi masalah ding. Jadi orang nih bahan berjaga-jaga kalau bunuh diri ditakan orang. Oh sekalinya melarang kaneng, alis kaneng. Oh sekalinya nak berhimmat bahagak. Dah mati orang tu nak bunuh diri. Nah saya nak masalah ding. Ada juga aneh juga nang itu. Manusia nih. Ada juga pulang boy. Orang kematian bini. Jadi kematian bini. Nang laki tadi kada nangis. Karena aja biasa aja. Sekalinya kawan nang sebelah rumah nangis benar. Bini orang tuh menangis. Bini orang mati. Nang orang tetangga nang menangis benar. Wah nangis benar. Bilang banyak bakur mata. Jadi ditakuni oleh aneh. Oleh kawan tadi. Kenapa ikam nang menangis? Aku aja kematian bini kada menangis. Ikam kenapa jadi menangis? Kasiannya ikam bangkur mata. Kada jar. Biniku jar sering urusan sudah ada mau mati aja lagi. Bini kan sering ngelamakan mati sudah. Ada juga salahnya hantar bini bahasa. Macam-macam manusia. Biniku sering urusan sudah aja bilang sering matian lagi bini kan makin lamakan mati. Itu manusia lah itu kisah. Jadi kembali kita. Inilah jika dipandang secara zahir dan jika dipandang pandangan batin adalah yang menjadi contoh teladan pengajaran keinsapan karena dunia dan seisinya itu akan binasa sangatlah susah payah kita menuntut dan memeliharanya. Nah jadi kisah kembali masalah dunia. Nah dunia itu akan binasa. Akan binasa. Kadada nang dunia itu nang kakal bisin apa? Karena ada nang kakal kadada nang dunia. Semuanya akan binasa. Jadi oleh sebab itu di sini ujar di sini kita sangat susah payah menuntut dan memelihara yang halus kalau ke dunia ini. Datang untung datang saja kadang-kadang malam datang untung datang malam kadang-kadang tanpa malam mencari dunia. Nah padahal dunia tadi kada kekal. Padahal dunia tadi hanya untuk sementara. Jadi kita nih bagi kita mencari dunia ini sederhana aja. Cukup makan, cukup minum, cukup pakai, alhamdulillah. Jangan berlebihan. Ya, lama diberikan Allah, alhamdulillah. Kalau berlebihan, kalau berzakat, kalau nak haji, disuruh juga kita pulang. Cuma maksudnya antara lain di sini mencari dunia itu jangan mengalahkan akhirat. Ini mencari dunia dikalahkan akhirat. Aku aja kada sembahyang turun subuh jam 6 sudah turun, jam 5 sudah turun, subuh ya belum. Nah inilah bagi kita itu disuruh supaya jangan meninggalkan akhirat, jangan meninggalkan agama. Tuntutlah tuntutlah akhiratmu, tetapi jangan lupa melaksanakan akhirat kita.
sangatlah susah payah kita menuntut dan melihatnya. Menganggur tidur dan istirahat. Nah, kalau hanya mencari dunia ini ngalih. Nah, lalu mengganggu guring, manggu istirahat. Kada kalau istirahat, kada kalau istirahatan. Mengganggu tidur, mengganggu istirahat. Baik, lanjutkan. Mengurangi ibadat dan kewajiban lainnya. Nah, ini payah benar. Itu dunia nih. Bahkan dunia kita meninggalkan ibadat. Nah, itu payah. Kita berusaha untuk makan minum, tetapi akhirat jangan dilupakan. Baiklah. Terkadang barang yang lebih kita sayangi itulah yang lebih dahulu hapus dan meninggalkan kita. Nah, ini payahnya. Kadang-kadang barang yang kita sayangi tadi, harta itu tadi, malahan bisa juga berdahulu lawan kita, dahulu pada kita, hilangnya. Diambil maling, diambil perampok, kehilangan dan macam-macam lah, kerusakan dan sebagainya. Bisa terjadi nangka itu. Dan meninggalkan kita, bisa meninggalkan kita. Jika ia memandang dengan tilikan hati akan kekotoran dunia dan sengketa-sengketanya, tentulah ia berlari dari dan berjauh daripadanya. Nah, jadilah jika kita bujur-bujur memikirkan tentang kepentingan tentang dunia ini, bahwa dunia tadi akan binasa. Dunia tadi, nah itu deh kembali. Dunia tadi tidak akan menyertai kita ke alam akhirat. Dunia akan menyertai kita ke alam kubur. Dunia hanya tinggal dunia. Setiap siapa aja apabila sudah meninggal dunia, apa yang dibawa hanya kain kapan. Lebih pada itu ada bisi mobil, bisi rumah yang bagus. Meninggal, apa yang tidak lain hanya kain kapan. Walaupun tadi istri yang bungas ditinggalkan juga. Nah. Jika ia memandang dengan teliti, dengan tilikan hati akan kekotoran dunia dan sengketanya, tentulah ia berlari dan berjauh diri daripadanya. Nah, jika kita tahu bujur-bujur, menjadi kita berjauh. Nah, tapi kita disuruh bangsa bujurannya mencari dunia nih, disuruh mencari dunia. Tetapi jangan berlebih-lebihan itu tanah. Jangan berlebih-lebihan sampai kita meninggalkan akhirat. Kada bersembahyangan demi untuk kepentingan dunia. Nah, itu kita harus kita perhatikan. Baik, lanjutkan. Idza aratta an yakuna laka izzan la yafna fala tasta'izzan bi'izzin yafna. Engkau menghendaki bahwa mendapat kemuliaan yang tidak binasa, maka janganlah engkau menuntut kemuliaan yang akan binasa, yaitu bahwa engkau kaya, asbab yaitu akwan dengan musabibnya yaitu Allah, maka bergantung hati dengan dia itu adalah kemuliaan yang kekal. Kita boleh kira ujar di sini. Jika engkau menghendaki bahwa mendapat kemuliaan yang tiada binasa. Nah, kita ni lamun nyakawa dapat kemuliaan, bagai kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kalau kawat dari manusia. Nah, kayak apa? Nah, kemuliaan yang apa? Yang tiada binasa. Nah,
kemuliaan tuh banyaknya binasa. Apa arti binasa? Satu mata aja orang hormat, semuanya orang himung, hampir. Nah, maka jika engkau menuntut kemuliaan yang akan binasa, yaitu bahwa engkau kaya dari asbab, yaitu akuan dengan musababnya, akuan dari dunia. Kaya dengan akuan, kaya dengan dunia lah, yaitu mana tadi? Maka jangan engkau menuntut kemuliaan yang akan binasa. Jangan dituntut, yaitu bahwa engkau kaya dengan asbabnya, yaitu akuan, dengan ada musabibnya, yaitu Allah. Nah, jadi yang kita tuntut adalah yang kemuliaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantungnya hati dengan dia itu adalah kemuliaan. Kita bergantung hati lawan Allah, ingat lawan Allah aja. Apa yang kita kerjakan semuanya karena Allah, berusaha karena Allah. Usaha karena Allah kayak apa? Tulak berusaha, tulak jadi buruh kah, jadi tani kah, bani kah apa? Bahwa kita adalah melaksanakan perintah Allah karena Allah karena kita berusaha, itu berarti kemudian kita itu karena Allah. Yaitu bahwa engkau kaya daripada asbab, yaitu akuan, dan musabibnya, yaitu Allah, yaitu kita berusaha deh. Maka bergantungnya hati dengan dia itu adalah kemuliaan yang kekal. Nah, jadi kita bergantung hati hanya lawan Allah. Jadi kita berusaha karena Allah. Maka berusaha karena Allah. Nah, artinya kita berusaha, kita apa aja usaha kita itu adalah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah kita berusaha toh. Kenapa? Dengan usaha kita kawa makan, kawa minum, kawa berbaju, berselawar adalah untuk beribadat kepada Allah. Nah, lamun banyak berduit, ini ada perintah berzakat, disuruh berzakat. Banyak lagi berduit, kawa tulak haji, berhaji, disuruh itu. Dengan dia itu adalah kemuliaan yang kekal. Tetapi jika berpegang asbab saja seperti pengaruh, pangkat, harta, benda dan lainnya, nah jangan kita berpegang kepada hartanya aja. Pegang orang jadi pegawai, berpegang kepada kemuliaan pangkatnya aja. Nah, apa aja sih Den? Bahwa menteri harta, benda dan lainnya, lupa ia daripada musababnya, lupa lawan Allah Ta'alanya, lupa lawan Allah Ta'ala, maka kemuliaannya itu akan hapus dan binasa. Nah, muka ingat lawan Allah Ta'alanya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu lah. Maka kemuliaannya itu akan hapus dan binasa. Atayil hakiki anta tawi'a masafatal dunya anka hatta taral akhirah akraba ilaika minka. Lingkup yang hakiki yaitu bahwa engkau langkahi jalanan dunia daripadamu sehingga engkau itu disuruh kayak itu. Akhirat toh lawan kita parak benar. Akhirat parak benar. Jadi akhirat itu sangat dekat lawan kita. Artinya selangkah aja akhirat itu sampai kita ke akhirat. Nah, kayak apa tuh? Nah, parak benar akhirat itu. Nah, yaitu kalau manusia toh, habis umur, habis sudah dunia. Bicaraan masalah akhirat aja parak kalau toh. Apabila kada tahu manusianya sebertahan tahulah isuknya kah, sebulan lagi kah, setahun lagi kada tahu. Nah, nang jagar mati lakas bedahulu nih, orang tua kah, orang anum kah, kada tahu. Bisa juga orang saling anuman masih meninggal, bisa juga nang tuha meninggal, bisa juga nang tuha kasih mau matian layat benar.
Anda juga. Jadi kita kan kada kawa menangguh masalah umur ini lah kada tahu. Nah, cuma bila makin tua itu tandanya artinya sudah ada. Apa tanda-tandanya? Nah, tanda uban timbul di kepala. Yalah, awak sudah kertapi berdaya. Nah, tanda-tandanya sudah. Nah, itu tanda-tanda. Tapi kada mustahil, kada pasti itu bisa juga lain pada itu orang saling gagahan. Bahkan berapa ikung sudah dikuin sini gini. Nah, orang mati haratan makan, ayo. Haratan makan. Ada orang kuin sini. Haratan makan meninggal. Menurut pikiran kita kada ada akalnya. Nah, anak nyuhut iwakah aja anak nyuhut gangan kah? Betung kau gitu, ceci harap selajur. Apa habar? Coba. Baik, kita lanjutkanlah. Atail hakiki antatawi ya masafata dunya anka hatta taral akhirah akrabu ilaika minka. Lingkup yang hakiki yaitu bahwa engkau langkahi perjalanan dunia daripadamu sehingga engkau pandang akhirat itu lebih dekat kepadamu, lebih hampir kepadamu. Nah, jadi kita ini disuruh bahwa akhirat itu lawan kita itu parak benar. Akhirat itu parak benar. Ada jauh kada selangkah aja. Nah, lalu di sini ada istilah kata tai. Tai ialah mendekatkan diri yang jauh, menyedikitkan yang banyak seperti jarak masyrik dan maghrib. Ada kata tai. Apa itu gadang tai? Nah, jadi di sini dikatakan, menit deh. Tai ngarannya tai. Tai ialah mendekatkan yang jauh, menyedikitkan yang banyak. Nah, jadi mendekatkan yang jauh jadi parak, yang banyak jadi sedikit, yang sedikit jadi banyak, bisa lah tai. Nah, ngarannya itu sini tai. Kayak apa? Para aulia. Jarak antara masyrik lawan maghrib, arti jarak masyrik lawan maghrib itu antara timbul lawan matahari pajah dari timur ke barat. Kalau para aulia itu sini bisa selangkah aja sampai. Ya. Selangkah sampai sini. Kita bang berapa jam, berapa hari sampai kayak pesawat yang paling laju juga kata juga. Nah, oleh setengah walia. Nah, itu wali-wali bisa gitu terjadi. Apabila Allah menghendaki, dan inilah juga satu-satunya keramat yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, kepada orang-orang nambah keramat, kepada orang-orang mulia bisa terjadi sidin sulak sampai. Nah, ada sudah kisahkan malam, yaitu Datu Sanggul sidin sulak ke Mekah. Datu Sanggul bersama dengan orang lain sanuja. Nah, Datu Sanggul ya. Saya tulak ke Mekah sekejap mata aja sampai. Nah, Datu Kelampayan mamutik buah apa ngarannya itu Ciwadak tumatan di Mekah bajengok longkang aja di longkang di Mekah. Hawa Ciwadaknya di lapangan Matapura itu lagi belum ada lapangan di muka istana raja. Nah,
Waktu itu Datuk Kelampayan datang di Mekah, jadi ujar-ujar kawan di Mekah, apa kabar di Banjar, bagus-bagus saja, kayak apa buah-buahan tadi sudah di sana Cibadak kayak apa, mulai lampinian, jadi tahu lampinian dan lampinian tahu kah? Ada tahu? Cibadak nang mulai ada masak sorangan tuh nah lampinian ngarannya, majak bawa tadi jar, dibawakan oleh-oleh sini, jadi ujar sini hendak kah karena kawanan nih. Ajakannya ada hendak bajangok sini longkang. Nah, jauh sini. Nah, sini bergata-gata aja lagi. Codaknya, memutiknya di orang wayah ini di lapangan Matapura itu kisahnya lapangan ini. Tapi waktu itu bahari itu adalah istana raja. Nah, di hadapan istana raja itu ada Ciwadak. Yang presiden mulai di Mekahnya, nah jadi hendaknya gata-gata aja lagi di Mekah. Itu berikan Allah kemuliaan kepada orang-orang yang diingininya, dikehendakinya. Nah, baiklah. Jadi perjalanan dunia daripadamu sehingga engkau pandang akhirat itu. Nah ini akhirat tuh Jisiden parak benar lawan kita nih akhirat. Siap meninggal. Akhirat sudah tak. Nah, akhirat sudah. Ya, satu langkah atau beberapa langkah saja oleh setengah aulia. Nah, itu tadi kisah orang mamin Codak tadi. Atau menghabiskan waktu malam dan siang dalam beribadah, semuanya itu tidaklah dimaksud dalam perkataan musannif. Nah, ini orang tuh beribadah nih orang para wali beribadah toh sembahyang no malam sembahyang kawas 1000 rakaat. Kita dari mana kadang mungkin, tetapi diberikan Allah mungkin waktunya dipanjang kan terasa, lalu sembahyangnya kadang merasa 1000 rakaat kita jangan 1000 rakaat. 10 rakaat aja kan sembahyang tahajud kawalah. Urang-urangnya nang kawa untuk sembahyang tahajud. Nah, orang-orang para aulia diberikan kemudahan. Semuanya itu tidaklah dimaksud dalam perkataan musannif karena boleh jadi perkara yang menyalahi adat itu istidraj saja. Nah, tapi bisa terjadi orang nang menyalahi adat tu gawian sidin nang artinya nang kau sembahyang 1000 rakaat semalaman boleh jadi istidraj saja. Apa istidraj? Lanjuran Allah Ta'ala. Istidratnya artinya dilanjur oleh Allah, bisa terjadi nang kayak itu. Jadi menyalahi adat. Berkepanjangan ibadat itu dimasuki ujub dan riya. Nah, jadi kada bagus juga aja. Kebanyakan beribadat saja bisa dimasuki pulang oleh ujub dan riya. Apa itu ujub? Ujub itu rasa ajaib, rasa megah kita, rasa harat. Nah, dan riya, lalu riya pulang. Riya tuh kalau bepada-pada kan orang aku kau sembahyang sekian. Nah, malam tadi sembahyang tahajud sekian rakaat. Jadi siang kuap-kuap. Nah, kalau tapi kita guling malam tadi bepadah lan orang. Nah, orang kada bisa bepadahan. Tetapi yang dimaksud daripada perkataannya itu ialah bahwa engkau lalui jarak dunia daripadamu, yaitu bahwa tiada engkau berbimbang dengan kelezatan dunia dan keinginannya, bahkan engkau telah hilang daripadanya sehingga engkau lihat akhirat itu lebih hampir kepadamu daripada dirimu sendiri. Nah, jadi bukan yang dimaksud tadi melangkahi akhirat tadi, dunia yang saya cepat-cepat itu artinya nang kawa ada sembahyang 1000 rakaat dan sebagainya itu kada. Tetapi dunia itu, jarak dunia itu Jisdin
Yang dimaksud daripada perkataannya itu ialah bahwa engkau lalui jarak dunia daripadamu, yaitu bahwa tiada engkau berbimbang dengan kelezatan dunia. Nah, di sini nang iyanya kita jangan disuruh atau dilarang berbimbang dengan kelezatan dunia. Apa itu kalau berbimbang? Nah, artinya rasa asik benar di dunia. Lamun tabarung berduit, kada ingat apa-apa lagi. Nah, mintu halal kada ingat nagur. Nah, nyaman benar sakai ibarat makan jakar itu inilah. Nah, itu berbimbang nah, bisa mobil, bisa itu pulang. Tiada engkau berbimbang dengan kelezatan dunia dan keinginannya, bahkan engkau telah hilang daripadanya, sehingga engkau lihat akhirat itu lebih hampir kepadamu. Kita itu jangan terpaku dengan dunia, tapi ingat bahwa separak benar akhirat. Nah, makanya itu kita hendak guring itu sudah separuh mati sebujurannya. Nah, jadi hendak guring tuh, nah rasa-rasa sudah itu tuh hendak mati, hendak guring tuh, hendak guring. Nah, hendak guring tuh tahun apa kita lagi? Diangkat orang, tiba orang ke sungai, nah tahulah, ada tahu. Nah, makanya hendak guring itu banyak-banyak bacaan-bacaan minimal Fatihah 4 jar orang nyambatakan. Guring lah. Nah, tahulah kita hartan guring itu meninggal. Ada tahu. Nah, aku kemanakan di dalam sudah ada kisahkan malam Dokter Pauji. Hartan guring meninggal dokter. Besokan nang bini hadang anak makanan kada keluar juga, hati-hati sakanya orangnya kada bergerak lagi. Dokter rumah sakit sini. Nah, Dokter Pak Uji. Jadi lawan aku tuh pernah kemanakan maksudnya. Nah, Pak Uji. Nah, nyamannya istilahnya tuh kita nih. Nah, kada tahu. Jadi makanya ini guring itu jangan kada berbacaan kalau kita habis dalam guring. Baik, kita lanjutkan sampai dan ini jam apa ya? Aduh, kalau gitu sudah aja dulu lah. Jadi, nah, kelezatan dunia dan keinginannya bahkan engkau telah hilang daripadanya, sehingga engkau lihat akhirat itu lebih hampir kepadamu daripada dirimu sendiri. Inilah tai yang hakiki. Tai ngarannya itu. Nah, jadi kita lawan akhirat toh. Nah, artinya lawan akhirat, maksud lawan akhirat toh lawan mati toh. Kita parak benar sebertaan kita nih. Parak benar lawan kematian. Yang cuma umumnya gitu sejauh aja lawan mati, sejauh aja lawan musibah, sejauh aja lawan apa namanya ke akhir hayat. Nah, padahal kita dekat benar. Nah, jadikan situ aja dulu karena kita lanjutkan kembali. Nah, ada sesuatu yang mau ditakonakan, kita takonakan bahasa pada minggu ini. Mudah-mudahan panjang umur, kita disehatkan badan. Nah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita halaman 69. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Salah hilapnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita bisa bertahan sehat walafiat kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sampai.